Sayyidah Khadijah jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha terkenal dengan kecantikannya, kecerdasannya, akalnya yang luar biasa. Beliau adalah perempuan terpandang di Makkah, kaya raya, dan pedagang sukses. Beliaulah orang yang membenarkan Nabi di saat orang-orang mendustakan Nabi. Salah satu keutamaan Sayyidah Khadijah adalah beliau orang pertama memeluk Islam setelah baginda Nabi Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala mengaruniai putra-putri kepada Nabi bukan dari istri yang lain, melainkan dari Sayyidah Khadijah menjadi pedagang sukses sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Ketika itu beliau menjadi perempuan terkaya di Makkah. Orang-orang Makkah mengambil barang kepada beliau untuk diputar, dijual, di Syam. Kalau zaman sekarang kita menyebutnya sebagai produsen. Ingat dari sini kita bisa ambil pelajaran. Islam tidak pernah melarang seorang perempuan untuk berdagang atau berkarir. Islam itu luas dan luas, kata Al-Habib Ahmad bin Novel bin Jindan saat mengkaji kitab Akidah Al-Awam karya As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki Al-Hasani di Ponpes Al-Fahriyah, Tangerang. Bagaimana kisah cinta beliau kepada pemuda jujur bernama Muhammad? Suatu hari Sayyidah Khadijah mendengar sosok seorang pemuda yang jujur dan dikenal sangat amanah. Kemudian beliau mengamanahkan barangnya untuk dijual oleh Muhammad. Sayyidah Khadijah mengutus Maisarah, seorang budak miliknya untuk mendampingi Muhammad berdagang ke Syam. Tugasnya hanya memantau dan mengingat. Dalam perniagaan itu, Muhammad sukses menjual dagangan Khadijah. Beliau benar-benar amanah sehingga disukai banyak pembeli dibanding pedagang Makkah yang lain. Barang yang bagus dibilang bagus, yang cacat disebut cacat. Beliau benar-benar jujur, terang Habib yang juga pengasuh Ponpes Al-Hautah Al-Jindaniyah itu. Ketika kembali ke Makkah, Muhammad pulang dengan membawa keuntungan yang banyak. Hasil keuntungannya semuanya diserahkan kepada Khadijah. Muhammad sama sekali tidak mengambil apapun. Singkat cerita, Khadijah bertanya kepada Maisarah, "Apa yang kamu lihat?" Maisarah berkata bahwa Muhammad orang yang sangat baik dan jujur. Ia menyaksikan banyak mukjizat. Di antaranya pertemuan dengan seorang pendeta bernama Bahira, yang bersaksi atas tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Kemudian awan yang menggumpal menaungi Muhammad sehingga beliau tidak merasakan panas ketika dalam perjalanan. Mendengar itu, Khadijah semakin menaruh perhatian kepada Muhammad. Semenjak itu timbullah rasa kagum dan benih-benih cinta Sayyidah Khadijah kepada beliau. Dalam buku Kisah 4 Perempuan Mulia yang Dipuji Allah Ta'ala, diceritakan, ketika rombongan kafilah melewati rumahnya, Khadijah mencari-cari pemuda itu. Khadijah melihat pemuda itu paling bersinar di antara banyaknya kerumunan orang. Seketika, hati Khadijah berdebar-debar. Cahaya yang terpancar dari pemuda itu membawa ketenangan dan keteduhan bagi hatinya. Khadijah akhirnya menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada pemuda tersebut. Sayyidah Khadijah begitu memendam perasaannya. Tak lama kemudian, Khadijah mengirim utusan untuk melamar Nabi Muhammad. Subhanallah, sebelumnya banyak laki-laki yang melamar Khadijah, semuanya ditolak. Namun, untuk pemuda yang satu ini justru Khadijah yang jatuh cinta dan semakin mantap untuk melamarnya. Dan akhirnya Nabi menerima lamaran tersebut. Saat itu usia Sayyidah Khadijah 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Ada satu pelajaran penting dari kisah ini. Bukan satu perkara yang aib, seorang ayah menawarkan putrinya kepada laki-laki yang layak untuk dinikahi. Jadi tidak harus laki-laki saja yang melamar perempuan dan perempuan hanya diam menunggu di rumah. Ini dilakukan banyak orang terutama orang-orang saleh dan bahkan sahabat Nabi juga melakukannya, kata Habib Ahmad. Setelah Sayyidah Khadijah mengutarakan kesukaannya, Nabi pun datang melamar Khadijah secara resmi bersama pamannya Abu Talib. Dari pernikahan beliau dengan Khadijah, Nabi dikaruniai 6 anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra.